Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencer demi seencer, lama-lama akan menjadi seencer. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghilangkan shop ilerma One Piece pada kita semua. Sebelum kalian menikmati full shop ilernya, jangan lupa klik tombol like-nya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all players sekalian. One Piece Chapter 1105 mendapatkan judul Pinnacle of Stupidity, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti puncak dari kebodohan. One Piece kembali mendapatkan jatah cover request, di mana kali ini Oda menggambarkan Carrot yang sedang memasak sup untuk Inuarashi dan Nekomamushi. One Piece Chapter 1105 diawali dengan melanjutkan kondisi pertempuran di area Fabrio Face. Prioritas utama bajak laut topi jerami dan juga Vegapunk saat ini adalah pergi melarikan diri dari Pulau Egghead. Dengan cepat Sanji membawa Bonnie ke tempat roket vakum, alat yang digunakan untuk bisa masuk ke area Left Face. Selain Bonnie, Atlas yang membawa Kuma juga sudah berada di dalam roket vakum. Sanji dengan cepat kembali ke area pertempuran untuk menyelamatkan Vegapunk agar bisa membawanya ke dalam roket vakum. Di area pertempuran, Saturn memberitahu Vegapunk bahwa dia telah memerintahkan kepada beberapa marinir untuk menghancurkan kapal evakuasi yang berisikan para mekanik dan peneliti dari Pulau Egghead. Shin kemudian memperlihatkan pesisir dari Pulau Egghead. Semua kapal perang angkatan laut mulai menembakkan meriam ke Pulau Egghead. Saturn mengatakan bahwa dia dan Kizaru akan tetap berada di pulau tersebut saat seluruh angkatan laut yang mengepung Pulau Egghead melakukan Buster Call. Shin kemudian memperlihatkan masing-masing dari kru topi jerami. Luffy diperlihatkan sedang berada di mesin pembuat makanan. Yap, mesin yang dapat membuat 500 makanan dalam waktu 1 menit. Luffy masih membutuhkan banyak sekali nutrisi untuk memulihkan kembali staminanya. Shin berpindah ke Left Face. Nami, Robin, dan Chopper saat ini sudah berada di belakang area Left Face. Titik pelarian bagi kru topi jerami dan Vegapunk keluar dari Pulau Egghead. Diperlihatkan Robin yang sedang tertidur. Dia tak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam kondisi Buster Call-nya yang ketiga. Yap, Robin sedang dalam masa pemulihan setelah sebelumnya bertarung melawan Seraphim. Bahkan boba uhuinya sampai diperban dan mendapatkan perawatan intensif dari Chopper. Sedangkan Brook dan Lilith sedang memindahkan Thousand Sunny dengan cara melelehkan awan dan menggeser Thousand Sunny ke pintu belakang Left Face. Zoro masih bertarung dengan Lucci, dan Jinbe pergi ke tempat mereka untuk memisahkan Zoro dan Lucci, serta memastikan Zoro tidak tersesat. Yap, kru topi jerami saat ini memang harus menghindari pertarungan yang tidak penting, karena fokus utama mereka adalah melarikan diri dari Pulau Egghead. Shin kembali berpindah ke Fabrio Face saat Sanji berlari kembali untuk membawa Vegapunk ke tempat vakum roket. Kizaru terbang ke atas dan memotong vakum roket, walhasil Bonnie maupun Kuma jatuh kembali ke area Fabrio Face. Saturn memerintahkan semua pasifista untuk menembak mereka, berpikir betapa menyedihkannya mereka karena akan dibunuh oleh cloningan dari Kuma sendiri. Ini merupakan puncak dari kebodohan, ucap Saturn. Pada halaman terakhir diperlihatkan kapal perang marinir yang dikirim oleh Saturn untuk menenggelamkan kapal evakuasi Egghead. Kapal perang marinir telah hancur oleh musuh yang tidak diketahui. Hubungi Kizaru-san segera. Kita harus memberitahunya bahwa mereka menuju ke Egghead, teriak para marinir yang selamat. Ya, Buster Call kali ini berbeda karena skalanya 10 kali lipat lebih besar dari Buster Call biasanya. Saat ini terdapat 100 kapal perang yang siap membumi hanguskan Pulau Egghead. Seperti apa yang Mimin prediksikan sebelumnya, jika akan ada sosok yang datang ke Pulau Egghead dengan tujuan untuk menggagalkan atau setidaknya mengganggu proses Buster Call yang akan dilakukan oleh Angkatan Laut. Siapakah sosok tersebut? Para Angkatan Laut yang selamat dalam kapal perang yang dihancurkan tersebut mengatakan bahwa mereka segera pergi menuju ke Pulau Egghead. Itu artinya ada lebih dari satu kapal yang menghancurkan kapal perang milik Angkatan Laut tersebut. Kira-kira siapa ya mereka? Mari kita breakdown satu persatu. Kelompok pertama yang kemungkinan besar datang adalah pasukan revolusioner. Namun apakah benar jika mereka bisa secepat itu sampai ke Pulau Egghead? Mengingat pada One Piece Chapter 1103, Dragon masih berada di kepulauan Kamabaka. Bahkan dia bertanya-tanya, kemanakah Kuma pergi? Itu artinya, dia belum mengetahui jika Kuma berteleportasi ke Pulau Egghead. Perjalanan dari Pulau Pelangi ke Pulau Egghead tidaklah dekat. Bahkan Rob Lucci dan kawan-kawan baru sampai ke Pulau Egghead
Padahal mereka sudah diperintahkan oleh Gorosei sejak berakhirnya Reverie. Sehingga kemungkinan besar, Dragon, Sabo, dan komandan pasukan revolusi yang lain tidak akan muncul di manga One Piece chapter 1105 nanti. Namun pasukan revolusi masih bisa muncul di Egghead ketika insiden besar Egghead sudah berakhir. Kemudian sosok yang kemungkinan muncul adalah kru bajak laut Kurohige. Dalam manga One Piece chapter 1079, terlihat jika salah satu kapal bajak laut Kurohige sedang berlayar menuju ke pulau Egghead. Namun, kapal perang marinir ditugaskan oleh Saturn untuk mengejar kapal evakuasi Egghead yang telah meninggalkan pulau 1 hari yang lalu. Sehingga kapal yang menyerang kapal milik Angkatan Laut itu baru saja datang menuju ke pulau Egghead. Sedangkan kapal bajak laut Kurohige sudah tiba sebelum kapal marinir datang di Egghead. Dan seharusnya mereka sudah berada di pulau Egghead. Karena kemungkinan besar yang ada di Egghead adalah Laphite dan Katarina Devon. Mereka pasti lebih memilih untuk tetap bersembunyi hingga situasinya berpihak pada mereka, seperti saat di perang besar Marineford. Atau jangan-jangan Kurohige langsung yang datang ke pulau Egghead. Benar-benar sangat membagongkan. Namun jika itu benar Kurohige, untuk apa dia menolong kapal yang berisikan warga sipil? Lalu bagaimana jika yang datang adalah armada besar bajak laut topi jerami? Kedatangan armada besar topi jerami lah yang paling masuk akal, karena mereka lah yang akan mengcounter Buster Call yang dilakukan oleh Angkatan Laut di Pulau Egghead. Berita mengenai Luffy yang memblokade Pulau Egghead telah tersebar ke seluruh dunia. Dan pastinya armada besar topi jerami sudah membaca berita tersebut. Ditambah lagi mereka juga memiliki Viver Card milik Luffy yang mempermudah mereka untuk menemukan jalan menuju ke Pulau Egghead. Selain dari kemungkinan di atas, apakah masih ada sosok lain yang bisa saja datang ke Pulau Egghead? Jangan sungkan untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya nakama. Namun Luffy dan krunya masih memiliki satu masalah lagi. Siapa yang akan membawa kapal Thousand Sunny ke lautan? Karena pada awalnya robot Vega Force 01 lah yang membawa kapal Thousand Sunny ke lautan. Satu-satunya harapan adalah robot kuno yang ada di Pulau Egghead. Jika robot itu benar-benar bangkit, maka cerita akan semakin menggila. Pada akhir One Piece chapter 1105, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Outlier, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video rangkuman untuk One Piece chapter 1105. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!